Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi belajar kita. Sekarang ada di chapter yang keempat. Di video pertama ini, kita akan membahas tentang sebuah website personal branding yang kemarin saya cari di situs Behance ya. Di sini ada banyak banget inspirasi-inspirasi desain yang bisa kita tiru gitu ya. Ini salah satunya juga. Kita bisa bikin kayak gini kalau kita sudah menguasai cara membuatnya gitu ya. Makanya di kelas ini teman-teman nantinya bisa mengembangkan sendiri ketika sudah selesai mengikuti kelas ini. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Ini adalah salah satu portofolio atau ya website portofolio, website personal branding dari seorang desainer website gitu ya. Di sini ada beberapa bagian yang perlu kita lihat. Kita akan coba translate dulu. Ini bahasa bahasa Polandia ini ya. Kita translate dulu. Oke. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat ya, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama header, kemudian ada hero. Ini namanya hero section. Jadi tampilan awal di setiap website itu dinamakan hero section gitu ya. Oke, kemudian di sini di dalam hero section ini ada seperti ini ya. Ini bisa opsional kita bikin atau tidak, terserah nantinya ya. Kemudian ada headline, dan ini adalah headline, ini merupakan sebuah pancingan gitu ya, atau sesuatu yang bisa membuat orang itu tertarik. Makanya di dalam headline ini kita harus bisa membuat kata-kata yang sedikit mungkin tapi mewakili dari apa yang kita ingin sampaikan gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu panjang dan juga jangan sampai terlalu pendek yang nggak bisa dimengerti gitu ya. Jadi meskipun pendek tapi bisa mewakili. Nah di sini misalkan orang ini ya menyampaikan headline-nya menembus visi masa depan Anda dengan Times for You gitu ya. Jadi kemudian di sini ada sub headline-nya ya, menjelaskan dari headline yang di atasnya. Kemudian di sini ada CTA atau call to action. Tombol ini merupakan call to action. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan dalam satu website ini, website branding ini ya, ada berapa ini ya? Ada berapa bagian. Yang pertama itu header. Yang kedua adalah hero section. Jadi section ini adalah bagian. Kemudian ada di bawahnya lagi, ini apa yang namanya ya? Ini mungkin bisa dikatakan testimoni ya. Ini biasanya di sini ditampilkan klien-kliennya dia biasanya gitu. Ini nggak panjang, nggak usah ya. Langsung aja ke sini ke apa yang namanya? Ke portfolio ya. Portfolio section. Kemudian di sini di bawahnya lagi ada jasa layanannya ya. Berarti ini masuk ke service section. Ini kok kurang ya, service. Oke. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada FAQ. Jadi kalau ada yang nggak tahu apa sih FAQ itu, coba langsung googling aja. Jadi FAQ itu adalah ini ya teman-teman ya. Jadi istilahnya itu pertanyaan yang selalu diulang-ulang gitu ya. Jadi sehingga orang ini nantinya nggak perlu menjawab lagi gitu ya ketika ada pertanyaan yang berulang-ulang, sehingga ditampilkan ke sini. Contohnya kayak gini ya, apa urusannya dengan pembayaran? Bagaimana dengan pembayarannya? Dijawab begini, saya menggunakan platform useme.com. Jadi misalkan gini, jadi dia bertanya tentang pembayarannya bagaimana. Jadi orang-orang yang mengunjungi website ini, dia nggak perlu menghubungi langsung gitu ya. Karena mungkin ada beberapa pertanyaan yang default gitu, bisa ditulis di sini. Ya jadi kayak ini. Jadi itu namanya FAQ ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi intinya itu adalah frequently asked questions. Oke, itu ya. Jadi sampai mana tadi FAQ. Kemudian yang terakhir adalah footer.
Oke, teman-teman, biasanya website personal branding itu bermacam-macam ya. Jadi urutannya nggak selalu begini, nggak selalu header, kemudian hero section gitu ya. Kemudian ada juga yang nggak ada headernya. Nah, kemudian langsung aja hero section. Ada yang misalkan problem section, ada yang value section, fitur dan lain sebagainya. Nah, di sini di contoh ini kita hanya akan membahas, kita samakan aja dengan ini ya. Meskipun nanti nggak sama, nggak masalah. Yang penting kita bisa praktek langsung beberapa hal yang bisa kita contoh di sini. Oke, pertama kali kita akan menuju ke halaman homepage tadi ya, yang kita bikin kemarin di video sebelumnya. Kalau teman-teman masih ada di halaman ini, kita close aja. Nanti kita setup lagi di sini biar sesuai dengan tampilan homepage-nya nantinya ya. Oke, sekarang kita menuju ke page, all page, kemudian ke homepage ya. Di sini bisa kita klik di new tab aja ya. Klik di new tab aja gitu, biar kebukanya di tab yang sebelahnya. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung edit with Elementor gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan Elementor. Jadi di video di awal-awal kemarin saya sebut bahwasanya kita ini sebagai canvas gitu ya. Jadi kita melukis websitenya itu dipakai Elementor ini ya. Jadi Elementor ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Sekarang kita pakai yang gratis. Kalau yang pro ini luar biasa, banyak banget fiturnya teman-teman ya. Karena kita nggak pakai yang pro, kita memanfaatkan aja yang free ya. Jadi kalau ada gemboknya gini berarti ini yang pro, nggak bisa kita akses ya. Oke, kemudian sekarang ya. Sekarang kita coba untuk mencontoh yang pertama adalah hero section ya. Bagian hero-nya. Kalau header nanti ini akan menyusul ya. Jadi akan menyesuaikan dari warna-warna yang akan kita taruh di sini nantinya. Jadi kalau misalkan warnanya putih ya udah ini diputin aja. Atau kalau ini warnanya biru nanti kita coba kasih warna biru. Oke, sekarang kita langsung ke sini, ke halaman atau ke bagian section hero ini ya. Oke, di sini teman-teman kita mulai ya. Oke, kita klik aja plus di sini. Kemudian kita pilih yang flexbox. Kemudian kita pilih yang ini. Oke, kemudian silahkan klik edit ya. Nah, di sini selalu akan diatur ya, karena ini berkaitan dengan padding dan juga margin. Apa itu padding, apa itu margin? Nanti teman-teman bisa tahu secara langsung ya di sini ya, langsung praktek sambil saya jelaskan. Oke, ketika sudah klik di sini, pilih ini yang advance. Oke, kemudian ini dibiarin aja kosong. Kemudian di sini silakan di unlink ya. Jadi kalau kita linkkan di sini semua tuh akan sama ya, ini akan ngikutin semua gitu ya. Nah, ini paddingnya akan ikut semua. Oke, jadi saya nggak butuh untuk disamakan. Jadi saya unlink dulu, kemudian saya ingin ada padding. Padding itu jarak teman-teman ya. Jarak, gini aja deh, saya kasih tahu padding, bukan Paddington ya, padding dan versus margin. Nanti akan kita temui aturan padding dan margin di dalam membuat sebuah website ya. Oke, kita coba klik gambar. Nah, ini yang mana yang paling ini aja deh ya, paling gampang. Oke teman-teman, ini adalah padding dan margin ya. Nah ya, bisa kita lihat di sini kalau padding itu adalah jarak ke dalamnya ya. Jadi ini jarak. Jadi ini misalkan objek, kalau dikasih padding maka dia akan gini ya, mengecil gini. Dia akan ke dalam gitu ya jaraknya. Sedangkan kalau margin ini jarak terluar.
Sehingga ketika ada sebuah objek dikasih margin, maka dia itu bukannya ke dalam masuknya itu jaraknya, dia keluar gitu ya. Jadi begini, jadi misalkan ini adalah ini jaraknya 10, 10, 10, 10, maka dia akan seluruh jaraknya ini akan jadi 10 semua ya, dan dia akan mengecil gitu ya karena dikasih padding. Sedangkan kalau margin dia adalah jarak terluarnya. Oke. Nah, mungkin kalau masih bingung, kita akan coba ya, kita akan coba di langsung prakteknya di sini. Karena memang agak membingungkan kalau kita baru pertama kali dengar istilah-istilah ini. Oke, baiklah kalau gitu kita coba tadi, ikutin aja ya. Jadi ngerti nggak ngerti silakan diikuti aja dulu, nanti insya Allah ketika diulangi lagi akan paham. Oke, kemudian di sini biasanya saya pakai 100 atau 99 gitu ya. Jadi jaraknya ini ya, biar lebih mudah dipahami, saya coba kasih ini ya, saya kasih warna di sini deh, biar mudah dipahami. Oke. Oke. Ya teman-teman ya, coba perhatikan kalau saya kasih 0, dia ke sini. Ini bagian top ya, top, right, button, left. Oke. Saya kasih dia bagian. Nah, jadi kayak gini. Oke, kemudian ini saya anu dulu aja ya, biar nggak bingung. Saya kasih tetap kasih warna dulu biar nggak bingung. Kemudian kalau untuk yang margin bagaimana? Saya coba kasih warna lagi biar paham lagi ya. Oke. Jadi ini di video pertama ini memang agak panjang kayaknya ya, karena ada istilah-istilah baru yang mungkin teman-teman belum memahami. Oke ya, di sini kita akan coba jelaskan tentang margin dan padding. Coba perhatikan di sini, kalau saya kasih padding di sini, ini pada section yang sama, pada bagian yang sama, saya kasih padding top ya, jadi dia bergeser ke dalam. Sedangkan kalau saya kasih dia itu margin top, nah dianya jadi keseluruhan dari section ini yang berjarak gitu ya, yang ada jaraknya dari atas ini. Misalkan saya, nah jadi kayak ini. Nah, jadi itu bedanya section margin dengan padding gitu ya. Jadi padding ini urusannya ke dalam, kalau margin jaraknya keluar gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita kembalikan lagi biar warnanya enggak gini ya. Oke. Ini juga kita kembalikan lagi. Atau kita delete aja dulu. Oke, teman-teman ya, balik lagi ke sini ke section. Kemudian di sini ada, saya kasih jarak tadi 100, kemudian bagian bawah biasanya juga saya kasih 100. Coba kalau kita lihat di contohnya, jadi jarak antara header dengan kontennya ini saya nggak tahu berapa, cuman kalau di tempat di kita ini 100 ya. Jadi kita bisa sesuaikan. Kemudian ini juga sebenarnya ada jaraknya juga. Oke, kita gini aja langsung. Oke, setelah ini teman-teman kita klik di tengah ya, tengah, kemudian masukkan kontainer. Jadi klik, tahan, dan masukkan ke sini. Oke, kemudian klik di sini ya, klik di sini, kemudian pergi ke layout ya, kemudian kasih dia pengaturan vertikal ya. Oke, kemudian kita klik di tengah lagi, kita kasih dia kontainer lagi ya. Kontainer ini semacam kotak gitu ya. Jadi kita kasih kotak lagi. Kemudian kita klik kanan dan kita duplicate agar jadi 2. Oke. Nah, di sini tadi kita pilih kotak terluar ya. Kemudian kita pilih horizontal. Jadi dia ke sini. Oke, kemudian setelah itu kita copy aja. Anggap aja ini udah kontennya, klik di sini.
Kemudian kita pilih basic dan kita pilih heading. Oke, kita paste aja ke sini. Nah, ini warnanya bisa kita ganti, fontnya juga bisa kita ganti ya. Warnanya apa ini? Agak kebiruan. Anggap aja kayak gini ya, typografinya. Saya coba lihat. Teman-teman bisa install ini ya. Font Ninja ini agar bisa tahu ini fontnya font apa. Mana dah tadi? Nggak ada ya. Extension, mana extension? Oke, extensionnya kita. Oh, belum ada ya. Jadi belum ada fontnya. Kita pakai font Ninja. Jadi kita akan pasang font Ninja ya, agar kita tahu sebuah website itu pakai font apa. Kalau kita mau contoh ya. Jadi klik aja di sini. Kita pakai font Ninja. Ini agak melebar ya teman-teman ya. Pembahasannya agak melebar. Karena saya juga baru ingat kalau ini penting untuk kita ketahui ya. Kita terlebih dahulu. Jadi sementara kita skip dulu di sini. Kita install font Ninja ya, agar kita tahu ini pakai font apa gitu. Oke. Ini kok sudah. Jadi diinstal di browsernya. Oke, kita tunggu aja dulu ya. Jadi dengan font Ninja ini kita bisa tahu sebuah website itu pakai font apa. Jadi kadang kan kita nggak tahu ini kok bagus banget websitenya, tulisannya, fontnya. Ini pakai apa ya? Nah, ini kita bisa pakai bantuan dari font Ninja. Oke, kita coba mana tadi? Extension. Oke, kok korup ya? Repair. Kayaknya udah oke. Ini proses install. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Font Ninjanya udah selesai diinstal. Ini kita klik di sini, kemudian kita pin ya, agar dia muncul di bagian browser bagian sini. Oke, kita balik lagi ke sini ya teman-teman, ke bagian ini. Oke, kita coba cek, klik di sini, kemudian kita arahkan ke fontnya. Nah ini ya, dia pakai Popin teman-teman ya. Jadi dia pakai Popin, ini juga Popin, ini juga Popin. Oke, ini semua pakai Popin ternyata. Oke, kita akan ubah pakai Popin di sini. Ini kadang-kadang lemot sesuai dengan koneksi internet ya. Popin. Oke, jadi kayak gini. Dia tadi pakai Popin itu ukuran berapa? Ukuran 64 pixel gitu ya. Oke, kita coba samain aja. Tapi gede banget ini ya. Coba ini aja dulu, pakai yang bold atau pakai yang extra bold. Oke, gini aja ya. Anggap aja sama ya teman-teman ya. Nanti teman-teman silakan atur sendiri. Kemudian di sini ini tutup aja dulu. Kemudian di bawah sini ada teks lagi. Kita klik di sini add element. Kita pilih editor, text editor ya. Bisa pilih ini atau kita juga bisa pakai yang sama. Ya, yang ini juga kita bisa pakai. Jadi bebas mau pakai yang mana. Tapi untuk yang ini, yang text editor ini digunakan untuk teks-teks yang panjang. Untuk yang headline kemudian sub headline ini dipakai untuk pakai yang heading aja ya. Oke, di sini kita atur
Kemudian ini kayaknya tadi pakai Popin juga. Oke, ini terlalu gede ya, terlalu bold. Ini kita kecilin dulu. Kemudian jaraknya antar line-nya ini bisa kita atur. Kita pilih yang IM dan ya. Ini kayaknya terlalu panjang ya. Dia terlalu panjang banget nulisnya. Biar bagus kita pendekin aja. Jadi untuk sub headline ini jangan sampai terlalu panjang ya teman-teman. Cukup 3 baris aja, jangan terlalu panjang. Biar tampaknya bagus gitu ya. Kemudian kita bikin ini 2 tombol ya, 2 tombol. Gimana cara bikin tombol? Oke, tombol itu bisa kita klik di sini dan kita pasang lagi kontainer ya atau kotaknya. Oke, kita pasang kotak. Kemudian di sini kita cari button. Oke. Kemudian ini bisa kita atur dulu. Ini apa tulisannya? Temukan di oke. Terserah lah ya. Mungkin bisa daftar gitu ya. Daftar sekarang. Oke, kemudian kita pilih yang mungkin large ya, agar agak besar. Kemudian mengatur ininya warnanya ya. Kita pilih style. Jadi kita pilih buttonnya ini, kemudian pilih style. Kemudian warnanya terserah, ini warnanya apa ini? Ya, kita bebas aja ya, biar lebih cepat. Oke, gini aja. Kemudian ini kayaknya bulat deh, bundar ya. Jadi di sini biar ini bundar nggak kayak gini. Ini bisa di border radius kita kasih misalkan 50. Oke, jadi bulat. Kemudian agar ada efeknya. Jadi ketika diklik ini ya, ada efek ketika mau diklik ini, klik aja di sini. Kemudian di hover ya. Di hover ini kita ganti warnanya. Misalkan jadi merah. Oke, ini kalau mau diganti teksnya warnanya juga bisa. Kalau mau, jadi defaultnya putih aja ya, sama ya. Oke, kita coba publish ya. Kemudian kita coba akses halaman depannya. Oke, jadi kayak gini teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada 2 tombol. Ini gimana ini? Ini bisa banget diatur di bagian sini. Kemudian klik advance dan pilih inline auto ya. Kemudian align self-nya ini di klik start. Kemudian kita copy paste, kita duplikat ya. Kemudian setelah diduplikat seperti ini, kita klik kotaknya tadi ya, kotaknya. Kemudian nah, jadi pilih yang tadi kan gini. Ini kan jadi secara default itu kalau flexbox itu selalu ke bawah gitu ya. Jadi ke bawah terus. Kemudian makanya butuh diatur agar isi yang ada di dalam kotak itu sejajar gitu ya. Jadi ini kan kolom. Jadi defaultnya itu kolom. Jadi atas bawah. Sehingga kalau mau disejajarkan maka butuh di directionnya klik row ya. Jadi kayak gini. Oke, kemudian di sini teman-teman kalau diperhatikan ya. Kita ini dulu dah. Kita desain agar beda. Klik aja tombolnya, kemudian dikasih warna yang beda. Misalkan warna indah ya. Anggap aja kayak gini. Kemudian ini bisa kita publish. Kita reload ya. Nah, udah ada di sampingnya. Dan kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah website itu, terutama bagi teman-teman yang suka banget ya dengan UX dan UI, karena memang seorang web designer itu harus paham mengenai UX dan UI. Nanti di video atau di kelas berikutnya kita akan bahas secara mendalam tentang UX dan UI.
Jadi intinya gini, kalau kita mendesain pamflet misalkan di sebuah Photoshop atau di CorelDRAW, pasti kita punya punya garis yang lurus gitu ya. Kemudian jaraknya harus sama gitu ya, agar terlihat profesional, agar terlihat rapi. Nah di sini coba kita perhatikan. Ya, di sini ada yang nggak rapi ya. Nah di sini ada terlihat harusnya tombol ini harusnya mepet ke kiri, lurus dengan ini. Tapi ini kok masuk ke dalam gitu ya, kok menjorok ke dalam, maka kita butuh edit. Dan di sini teman-teman, yang paling perlu diperhatikan adalah jaraknya ini tadi. Nah ini kan nggak full ya, dia masih menjorok ke dalam gitu ya. Padahal kalau kita mendesain itu sesuai dengan UX dan UI, itu harus sejajar terus dari atas sampai ke bawah, itu harus sama gitu ya. Jangan sampai yang pertama lebar, kemudian yang kedua kontennya itu sempit gitu. Jadi ini kurang menarik kalau kita tinjau dari segi UI gitu ya. Nah oke, kita nggak perlu berpanjang lebar tentang UX dan UI. Tapi itu tadi penting banget untuk saya sampaikan ya, agar nanti kedepannya teman-teman terpacu untuk belajar lagi gitu ya. Oke, balik lagi ke sini. Kita klik aja ini ya, kita klik kotaknya tadi, kotak dari tombol ini. Kemudian arahkan ke advance dan kita unlink ya, kita putus linknya. Nah, jadi dia jaraknya sudah berubah. Kalau kita perhatikan, kita publish dan di sini ini akan geser ke sini ya, ke kiri ya. Nah, dia akan berubah ke kiri. Jadi sama teman-teman ya. Ini bagi seorang website designer ini penting banget ya. Tapi kalau bagi orang awam ini gak masalah deh. Gak masalah, cuman jaraknya menjorok ke depan aja. Tapi ini penting banget kalau teman-teman menjadi web designer ya, apalagi UX dan UI ini. Wah, ini sesuatu yang sangat penting banget ya. Oke, kemudian untuk memudahkan ya, di sini kita kasih nama. Kita kasih nama dulu setiap kotak-kotak ini ya, atau kontainer ya. Ini tadi saya lupa gak ngasih tahu. Nah sekarang kita klik aja di edit container ini ya, kotaknya ini. Kemudian kita pergi ke struktur. Nah di sini kita lihat ada tumpukan-tumpukan kotak dia. Nah ini karena kita yang pertama tadi adalah hero section gitu ya. Kita hero section, berarti kita klik di sini, kemudian kita namai aja hero section. Oke. Setelah itu ini biar tahu ya untuk mengidentifikasi. Karena apa? Karena nanti akan ada banyak section-section yang lain gitu ya. Jadi ini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4 section. Ini kalau nggak dinamai akan kebingungan. Oke, kemudian di sini yang kedua, kotak ini ya, ini kita namai aja apa ya, box kontainer gitu aja ya. Kontainer konten ya, kontainer gitu ya. Jadi teman-teman silakan namai sendiri sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Kemudian di dalam konten ini ada 2 kolom, satu kolom kiri dan kolom kanan. Namai aja di sini yang bagian ini adalah kolom text column ya. Ini aja dah, text column. Oke, kemudian di bagian kirinya ini kita namai image ya, ada gambar di sini. Kita namai image column. Oke, jadi kalau begini, ini kita bisa mudah banget mengidentifikasi kita sedang berada di kotak yang mana. Dan kemudian salah satu kemudahannya lagi, kita bisa ini kan masih menjorok ke dalam ini, ada paddingnya, ada jaraknya. Ya ini kurang bagus, maka ini kita lebarkan gitu ya. Jadi kita habiskan semua paddingnya biar nggak ada jarak ini. Ya ini kan ada garis, kemudian dia terlalu menjorok ke sini. Ini harusnya nggak kayak gini. Harusnya ini sampai keluar semua ya. Oke, sekarang kita pergi ke content container, kemudian kita pergi ke advance dan kita unlink lagi ya, kita putus linknya. Nah, jadi dia sudah mulai keluar lagi ya. Kemudian ini masih ada jaraknya, ini kurang bagus. Kita pergi ke text column, ini ya bagian kirinya, kita pergi ke advance dan kita unlink lagi. Oke, jadi ini sudah
pas, sudah penuh ya, sudah memenuhi seluruh kotaknya gitu ya. Jadi nggak menjorok ke dalam lagi. Dan yang kedua di bagian kanannya ini bisa kita setting juga. Klik image column dan kita oke, jadi kayak gini teman-teman ya. Sehingga nanti ke bawahnya ini akan sama terus ya. Akan kita samakan dari atas sampai bawah. Oke. Nah, kemudian kita pilih di sini adalah image-nya, gambarnya ya. Gambar ini kita pakai gambar yang mana ya? Kalau kita coba pakai ini bisa nggak ya? Atau kita pakai gambar yang lain ya, karena ini hanya contoh saja. Ini bisa kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, kita pakai image di sini. Nah, gambar ini bisa kita kasih ya. Contohnya misalkan gini aja deh, gambar logo saya. Nah, jadi silakan teman-teman pakai gambar apa aja, bisa jadi fotonya teman-teman sendiri. Ya, kemudian kita kecilkan. Ini kita max width-nya, kita 100%, kemudian ini bisa kita setup ya. Oke. Jadi kemudian di sini teman-teman yang perlu diketahui juga, untuk menaruh objek ini pas di tengah dengan sejajar dengan ini kan menjorok ke atas ya. Ini lurus ke line-nya atau ya ini top line ya. Jadi ke atas. Ini kita mau dia ke bawah atau ke tengah gitu ya. Maka caranya gampang, klik aja di sini ke kolomnya. Kemudian center ya. Jadi dia ke bawah. Sehingga nanti ketika ini panjang ke bawah, ini tetap aja di tengah teman-teman ya. Jadi ketika kolom yang di samping ini, misalkan gini ya. Ini tetap akan ke tengah gitu ya. Kalau tadi sebelum diatur dia akan selalu di atas. Oke, semoga dipahami ya. Nah, setelah itu ini juga kita lakukan yang sama ke teks kolomnya. Kita lakukan yang sama. Oke, kita publish dan kita coba lihat. Ini kayaknya kurang gede ya. Kasih di ini aja. Nah, 80%. Oke. Nah, sudah jadi teman-teman ya. Ini kalau di komputer yang biasa, yang resolusinya agak kecil, ini kita lihat. Ini karena layar saya besar ya teman-teman ya. Jadi lebar, ini 24 in. Monitornya. Yang normal itu kalau dipakai di laptop tuh segini kayaknya. Nah, nanti juga teman-teman harus mengoptimasi agar tampilan desktop maupun tampilan mobile ini tetap bagus ya. Jadi mobile friendly gitu ya. Jadi ketika diakses di laptop, di komputer, di layar yang lebar gitu ya, ini desainnya tetap sama atau konsisten gitu ya. Dan menyesuaikan device-nya. Ini misalkan di laptop kita ya. Jadi laptop kita itu biasanya 1400 ya misalkan ya. Jadi segini. Nah, ini kalau di tablet mungkin 700. Nah, ini kan jelek ya. Jadi tampilannya, paddingnya ini perlu diatur lagi biar dia ke tengah atau sesuai dengan ini ya, dengan logonya ya. Jadi ini masuk ke dalam harusnya. Oke. Nah, ini akan kita atur nantinya. Kemudian kalau diakses di HP. Nah, ini kan tulisannya gede banget ya. HP itu kayaknya 3600 atau 3700. Nah, jadi kayak gini, ini kan jelek banget ya. Nah, ini perlu kita sesuaikan sehingga di Elementor ini ada pengaturannya. Ketika diakses di mobile ini akan mengecil gitu ya. Jadi proporsional. Oke, gimana caranya? Akan kita cek di sini. Nah, di sini ada desktop, tampilan desktop, kemudian ada tampilan tablet ya. Nah, di sini kita bisa atur. Kita maunya itu karena diakses di tablet, maka saya inginnya ini nggak kayak gini. Nggak jadi dua ya. Saya inginnya itu atas bawah. Jadi maunya kayak gini. Atas bawah ya. Jadi mulai dari tablet ke mobile ke HP ya. Itu tampilannya saya inginnya itu atas bawah. Tulisan di atas, kemudian gambarnya di bawah. Oke. Gimana caranya? Kita klik aja di tablet, kemudian di sini. Nah, ini perlu diatur lagi teman-teman ya. Ini kan kita pilih sectionnya. Ini perlu diatur lagi. Ini enggak 100 ya, karena kalau antara desktop dengan
tablet itu harusnya dibedakan ya jaraknya itu biar proporsional ya tampilannya. Ini bisa kita unlink dulu, kemudian kita kasih misalkan 70 misalkan. Kemudian bottomnya 70 juga, bagian bawahnya sini. Nah kemudian di bagian sini kita atur supaya dia itu atas ke bawah nantinya ya. Nah kemudian kita pilih ke sini. Nah, makanya tadi sangat membantu sekali kalau kita kasih nama ya, biar mudah banget. Saya mengatur ini kolom 1 dan 2 ini saya mau atas bawah, bukan kanan kiri ya. Maka klik aja content container, kemudian pilih ke layout dan pilih yang kolom vertikal. Nah, jadi kayak gini teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kalau dilihat ini mepet banget ya. Mepet banget. Maka butuh apa? Butuh padding ya. Klik di sini, kemudian kita atur lagi paddingnya, misalkan kita butuhnya itu padding kiri dan kanan ya, bukan atas bawah. Sehingga saya unlink lagi, saya putus lagi linknya, saya kasih dia misalkan bagian right ya, kanan 15 ya, kemudian kiri juga 15. Nah jadi kan ada jaraknya ya teman-teman ya. Oke, jadi lebih rapi daripada yang tadi. Atau kalau mau disamakan ditambahi lagi nih boleh banget, bisa ya, sesuai dengan keinginan ya. Tapi jangan terlalu banyak ya. Cukup 20, maksimal 20 lah gitu ya. Jadi selama saya bikin desain itu maksimal 20. 15 antara 20 ya. Oke, kemudian di sini saya pengen dia itu di tengah teman-teman ya. Tulisannya di tengah. Gimana caranya? Pergi ke sini, klik aja tulisannya. Kemudian pilih konten dan pilih align-nya itu center. Ini juga kita bisa lakukan yang sama. Kita center. Kemudian di bagian sini, nah ini kita bisa pilih container. Ini belum kita nama ya. Container ini box button gitu aja ya. Oke, box button ini button tombol ini kita sebentar, kita layout kemudian ya jadi kita center ya, jadi pas di tengah. Oke, kemudian kalau fontnya ini besarnya nggak masalah ya. Kalau gambarnya mungkin bisa kita kurangi, kita perkecil lagi. Oke, mungkin 55% ya. Oke, ini sudah selesai, kita bisa publish. Nah, kalau kita cek lagi di sini teman-teman ya. Tadi tampilannya segini kayaknya. 600 ya, 600-an. Atau 700, kita reload. Nah, jadi berubah kan? Jadi lebih rapi. Ini kalau kita mendesain rapi ini senang banget ya. Jadi terlihat profesional. Kemudian gimana selanjutnya? Nah, kita akan coba akses melalui HP yang resolusinya lebih kecil lagi, 360 atau 380 lah gitu ya. Nah ini kan jelek banget ya, terlalu besar banget, ini nggak proporsional dengan lebarnya device-nya gitu ya. Kita butuh ganti lagi ke mobile portrait dan kita kecilin fonts-nya. Klik di sini dan kita ke style dan kita kurangi font-nya, mungkin 30 ya. Kemudian di sini juga kita kurangi dikit. Tipografi kita mungkin kasih dia 15, oke. Nah, ini udah lumayan ya. Kalau di sini ini terlalu kecil, kalau di mobile ini klik aja gambarnya kita lebarin lagi, mungkin bisa 100%. Oke, udah oke ya. Ini bisa kita publish, atau kalau mau gini ya, kalau kita biasanya itu saya bedakan antara padding ketika diakses via desktop, ketika diakses via tablet, dan diakses via mobile. Ini beda, saya bedakan. Di semakin kecil juga ya. Makanya di sini saya kasih mungkin 40. Maaf, ini belum belum diputus linknya. Oke. Mungkin 40. Oke, ini bisa kita atur ya.
Nah, kalau teman-teman merasa padding kanan kiri ini terlalu menjorok ke dalam, ini bisa kita atur lagi untuk ukuran yang mobile ya. Ini tadi berapa ini tadi? Ya ini kita klik kontainernya konten ini. Kita mungkin kasih 15. Kita unlink dulu. 15 aja. Ini kok keliru ya. Oke, 15. Jadi nggak terlalu menjorok ke dalam ya. Kita publish dan kita akan cek ya teman-teman. Kita cek ini apakah ini mengecil atau tidak ya. Kita reload lagi. Nah, jadi lebih proporsional tampilannya ya. Jadi ketika diakses di HP maka dia mengecil dan disesuaikan dengan layar dari HP-nya. Oke. Jadi dia berubah-ubah. Nah, kemudian kalau diakses via laptop jadi kayak gini, jadi dua sisi kanan dan kiri ya. Kanan dan kiri. Kalau diakses lebih kecil lagi dia akan turun atas bawah. Oke. Oke, saya rasa begitu aja di video yang pertama ini. Ini sudah lebih dari 30 menit ya. Ini panjang banget. Semoga teman-teman nggak bosen gitu ya belajar membuat sebuah website ini, karena memang butuh ketekunan yang mendalam gitu ya. Butuh tekad yang mendalam agar bisa membuat website yang proporsional dan profesional gitu ya. Jadi gitu teman-teman, kita akan akhiri dulu video ini, dan di next video kita akan coba membahas beberapa section, yaitu portfolio section, dan mungkin kita sambung dengan service-nya sekalian ya. Atau nanti kalau kita terlalu panjang kita akan cut aja dan kita akan bagi menjadi dua video. Oke.